Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah, semakin berisi semakin merunduk. Salah satu pepatah yang seringkali kita dengar sebagai nasihat. Pepatah ini diadopsi dari proses tumbuh kembang tumbuhan padi. Makna dari pepatah tersebut adalah seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain harusnya bersyukur dan rendah hati, bukan lantas congkak dan menyombongkan diri. Salah satu bentuk rendah hati yang paling mudah adalah belajar dari orang lain, bahkan pada hewan sekalipun. Karena tak jarang orang menjadi sombong hanya karena tak mau menerima pelajaran dari sosok yang lebih muda atau hina darinya. Padahal banyak pelajaran yang akan kita dapatkan hanya dengan mengamati sebuah fenomena dan menjadikannya sebuah hikmah. Ada cerita menarik nih guys tentang seorang ulama yang belajar dari seekor anjing, yang tak lain adalah sosok Abu Yazid Al-Bustami. Suatu malam, Abu Yazid Al-Bustami sedang berjalan sendirian. Tak lama kemudian, ia melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Seolah tak melihat apapun, anjing itu diabaikan saja dan ia tidak menghiraukannya. Namun ketika jarak anjing itu makin dekat dan nyaris berpapasan dengannya, Al-Bustami lantas merespon dengan mengangkat gamisnya, khawatir akan tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing tersebut menghentikan langkahnya guys dan mulai memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berucap kepadanya, "Tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau hanya butuh membasuhnya sebanyak 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat gamismu hanya karena menganggap dirimu yang berbaju dan berbadan manusia lebih mulia dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu tidak akan pernah bersih walau kau basuh dengan 7 samudera." Abu Yazid tersentak, diam dan minta maaf. Lalu sebagai bentuk permohonan maaf atas perlakuannya, dia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya guys. "Engkau tidak pantas bersanding dan berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan seketika mencemoohmu dan melempariku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa orang-orang menganggapku begitu hina, padahal aku sudah berserah diri pada Sang Pencipta dengan wujud ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sepotong tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum sebagai bekal milikmu." Tak lama kemudian anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid masih tertunduk dan terdiam guys, dan ia berdoa dalam hatinya, "Wahai Tuhanku, untuk berjalan bersanding dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku sudah tak pantas, bagaimana aku bisa merasa pantas berjalan denganmu? Ampuni aku dan sucikan hatiku dari segala hal najis ya Allah," kata Abu Yazid. Ada pepatah Arab yang artinya guys, ambillah hikmah dari manapun asalnya, hal itu tidak merugikanmu meskipun keluar dari mulut seekor anjing. Makna dari pepatah ini adalah jangan selalu memandang sesuatu yang dianggap buruk adalah hal yang buruk, karena bisa jadi dari hal yang dianggap buruk itulah muncul sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, "Bisa saja kamu membenci sesuatu, padahal itu adalah amat baik bagimu. Dan bisa saja kamu menyukai sesuatu, padahal itu adalah amat buruk bagimu." Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dari kisah Abu Yazid dan seekor anjing ini dapat dipetik beberapa hikmah, yaitu jangan pernah merasa mulia dari seluruh ciptaan Allah, dan jangan pula merasa lebih baik dan lebih terhormat daripada orang lain. Karena Allah melihat kalbumu, melihat hatimu, bukan penampilan fisik dan lahirmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.